Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang di studio gimana kabarnya, yang sebelah kiri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelah kanan gimana, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, tentunya kita ketemu lagi di sini di Gaspol Sahur. Sahabat Dasat, tidak bisa dipungkiri waktu awal Ramadan kita semua begitu bersemangat dalam beribadah. Masjid-masjid pada saat taraweh itu penuh sekali. Dan kita semuanya bersuka cita karena dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Namun seiring berjalannya waktu, semangat itu kok rasanya sedikit mulai mengendur. Apalagi di 10 hari terakhir. Alasannya ada yang mempersiapkan mudik. Ada yang mempersiapkan belanja kebutuhan. Wah, seharian di mall, di pasar, pulang-pulang semaput. Ada yang bikin makanan di rumah sampai begadang, akhirnya puasanya jadi kendur. Nah, Gaspol hari ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan supaya ibadah Ramadan kita tidak kendur. Tentunya bersama Ustadz Dasat Latif yang akan memberikan kita pencerahan untuk kita bahas tema kita hari ini, yaitu ibadah jangan kendur. Sebelum kita bahas tema hari ini, seperti biasa kita akan polling terlebih dahulu. Dan tadi sahabat Dasat yang ada di studio sudah dibagikan linknya. Silahkan kalau begitu keluarkan gadgetnya. Dan sebelum kita bahas tema hari ini, kita akan melakukan polling terlebih dahulu dari sahabat Dasat yang sudah hadir di studio. Hari ini ada dari remaja Masjid Raudatul Jannah dan juga pemuda remaja Asmaul Husna. Nah, silahkan tadi linknya dibuka dan dipilih di antara 3 pilihan. Pertanyaannya adalah saat 10 hari terakhir bulan Ramadan, ibadah terkadang menjadi kendur. Nah, hal apa yang kadang membuat ibadah sahabat Dasat mengendur? Apakah A, sibuk mempersiapkan rencana mudik, atau B, sibuk mengatur jadwal berbuka puasa di luar rumah, atau C, sibuk mempersiapkan baju dan makanan hari raya? 30 detik dari sekarang. Kita samakan lagi semangatnya hari ini, boleh berikan tepuk tangan. Kenapa ibadah bisa mengendur terutama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan dan apa yang harus kita lakukan? Supaya membahas dan mendapatkan pencerahan, langsung saja kita undang Ustadz kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat terus nih Ustadz nih. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat walafiat, sehat semua Pak Ustadz. Siapa tamu kita hari ini? Ini teman-teman dari Majelis Taklim, dari teman-teman yang di Raudatul Jannah dan juga dari Asmaul Husna Pak Ustadz. Saya lihat ada tulisan-tulisannya perahu. Nah iya itu, singkatan tuh perahu itu Pak Ustadz. Apa itu? Pemuda Remaja Asmaul Husna. Ui. Itu dia. Kira pengaruh main mancing. Mancing, mau mancing jadi perkumpulannya perahu namanya, bukan Pak Ustadz. Nah tadi ini kita bahas ternyata semua yang hadir di sini juga kurang lebih mengalami hal yang sama. 10 hari terakhir di bulan Ramadan tuh semangat mulai mengendur. Ada yang alasannya macam-macam, nah makanya kita kasih polling. Pollingnya adalah apa yang menyebabkan ibadah di 10 hari Ramadan itu menjadi kendur. Mohon tanggapannya Pak Ustadz, inilah jawabannya. A, yang memilih sibuk mempersiapkan rencana mudik ada 33,33%.
Yang memilih sibuk mengatur jadwal buka puasa di luar rumah 30%. Yang sibuk mempersiapkan baju dan makanan hari raya 36%. Kurang lebih seimbang nih Pak Ustadz. Kurang lebih sebenarnya kayaknya 3 alasan utama mulai mengendur karena 3 hal ini. Tanggapannya Pak Ustadz? Ya, sebenarnya 3 hal ini yang dilakukan tidak bisa jadi alasan untuk mengurangi semangat kita memperbanyak ibadah. Ya, seperti sibuk mempersiapkan rencana mudik. Ya, apa yang membuat kita menguranginya? Yang saya maksud ngurang di sini kan taraweh. Umumnya orang akhir-akhir Ramadan itu masjid sudah mulai sepi, tadarusan juga sudah mulai sepi. Ya, padahal untuk mempersiapkan mudik juga boleh dilakukan mempersiapkan mudik tanpa mengurangi kegiatan-kegiatan ibadah kita. Saya mau misalnya prepare, mau ngatur baju, pakaian untuk bawa mudik. Kan bisa saya lakukan setelah sholat subuh. Daripada tidur, Iya benar. ya saya lakukan setelah sholat subuh. Ya, kemudian mempersiapkan baju dan makanan hari raya. Nah Itu kan tidak 24 jam. Iya sih. Ya, kita persiapkannya apa? Tarawih dulu. Selesai tarawih baru persiapkan baju. Beli baju kadangkala ke Tanah Abang. Itu kan bisa dilakukan pada saat bukan waktu-waktu tarawih. Nah bisa jadi kayak gitu Pak Ustadz. Begitu sampai Tanah Abang, aduh keliling-keliling, muter-muter 3 lantai. Biasanya yang muter-muter itu tidak jelas tujuannya. Ya Maunya kan? ngabuburit. Kalau dia jelas, makanya ada metode cara belanja yang tepat. Gimana, Apa yang dibutuhkan? Catat di situ. Oh. Sarung, merek ini 10 lembar. Sudah googling di mana toko apa namanya di Tanah Abang. Sudah cepat. Cuma kan kadang kala selisih 5.000, cari keliling nawar. Habis dari jam 10 pagi, nanti keluarnya hampir jam 6. Sampai ke rumah jam 8, sudah ndak taraweh. Sampai ke rumah ndak lagi sholat tahajud. Kenapa? Karena capek seharian tawaf. Keliling Tanah Abang. Keliling Tanah Abang. Iya kan? Ya. Kemudian yang berikutnya sibuk mengatur jadwal berbuka puasa di luar rumah. Ini dia. Apaan? Masa sibuk mengatur jadwal puasa bisa mempengaruhi tarawih kita? Ya karena mungkin semuanya dilakukan di luar rumah terus Pak Ustadz. Ya. Bukber terus di luar. Nah ini yang jadi masalah. Tarawih kelilingnya dia dapat, tarawihnya dia lupa. Kan ada anak muda sekarang tarawih keliling, Betul. sahur on the road. Saya enggak tahu dari mana dapat budaya-budaya seperti itu. Nah sibuk mempersiapkan buka puasa. Ya. Apanya yang bisa membuat, saya bingung, apa yang membuat dia tidak tarawih kalau hanya sibuk ngatur jadwal buka puasa? Karena mungkin buka Kan? puasanya di luar rumah, udah gitu sampai jam 7, jam 8 masih belum selesai. Udah gitu sampai rumah udah ngantuk Pak Ustadz. Masa tiap hari? Masa tiap hari buka puasa di luar? Siap. Kalau persiapan buka puasa misalnya untuk konsumsinya kan dipersiapkan malam siang hari. Siang hari setelah duhur persiapkan, bawa. Kemudian sampai di lokasi, selesai buka, sholat maghrib, sholat isya, bisa lanjut lagi dengan tarawih. Jadi sebenarnya bisa diatur Semua jadwalnya bisa. ya Pak Ustadz. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita di akhir Ramadan justru semakin kendor? Padahal Ramadan itu ibarat dia kelapa, makin tua makin banyak santannya. Nah ini setan ini tahu bahwa akhir Ramadan itu, bulan itu ada makin mulia. Akhir Ramadan itu makin mulia. Rasulullah akhir Ramadan itu makin dikencangkan ikat perutnya, dikurangi tidurnya. Karena akhir Ramadan itu makin mulia. Nah, setan tahu, maka setan membujuk kita, menyibukkan kita dengan urusan dunia supaya kita tidak mendapat kehebatan dan kemuliaan akhir Ramadan. Ya, itu cara setan menggoda kita, menyesatkan kita agar kita tidak fokus beribadah di akhir Ramadan. Karena akhir Ramadan itu kemuliaannya berlipat-lipat ganda lagi. Dahsyat sekali. Ini petua-petua dari Ustadz Dasat yang begini, yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua nih Pak Ustadz. Dan kita butuh sekali banyak motivasi lagi supaya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini kita tetap bisa gaspol untuk memperbanyak amal ibadah kita. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur.
Yuk kita semangat gaspol lagi, perbanyak amal dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai 10 hari terakhir Ramadan akhirnya kendur karena hal-hal yang sebenarnya bisa kita atur. Nah tadi Pak Ustadz kan kita lagi bahas mengenai hasil pilihan polling nih. Ada sebuah hadis juga yang mengatakan kurang lebih seperti ini Pak Ustadz. Sesungguhnya saya beritikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beritikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf. Nah mohon Jadi pencerahan. ya terima kasih Mas Bayu. Dari hadis ini kemudian ada ulama yang membagi Ramadan itu tiga bagian. 10 hari, 10 hari, 10 hari. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir. Nah, saya beri ilustrasi seperti ini. Sepak bola, Ya. olahraga, pertandingan olahraga. Dia kan ada 3 biasanya juga. Pertama, babak penyisihan. Namanya penyisihan, Mas Bayu, biar kesebelasan kroco masuk juga. Penyisihan. Yang kedua, semifinal. Semifinal. Yang kroco-kroco ini yang ikut gembira Udah saja tereliminasi. tereliminasi. Mulai tersaring orang-orang yang punya kualifikasi baik. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke final. Wah ini juara-juara nih. Sudah final ini sudah juara-juaranya ini. Begitu juga Ramadan. 1 sampai 10 malam pertama itu penyisihan. Babak penyisihan. Makanya biar yang tukang judi, tukang tipu masuk aja tarawih, penuh masjid sampai keluar. Namanya apa ya? Penggembira. Ya kan? Betul. Nah, 10 malam kedua mulai berguguran. Yang bertahan tinggal yang betul-betul imannya sudah agak lebih bagus. 10 malam terakhir final. Ini tinggal orang-orang yang betul-betul tersaring dengan baik. Pemenang. Ya. Nah, 1 Syawal masuk pembagian ijazah atas perlombaan yang 10 etape ini. Begitu Ramadan, sebenarnya Ramadan itu idealnya yang dia informasikan oleh Nabi, 10 malam terakhir itu kau kejar itu malam Lailatul Qadar. Karena ulama menginformasikan, ya meskipun ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu mulai dari malam ke-17 sampai terakhir di setiap malam ganjil. Ya, kemudian diringkas lagi, dipersempit lagi, ulama mengatakan 10 malam terakhir di malam ganjil. Nah, 10 malam terakhir ini berarti 21, 22, 23. Tapi ganjil berarti 21, 23, 25. Nah, sayang seribu sayang kita telah berhasil dikalahkan oleh setan. Berhasil digoda oleh setan sehingga konsentrasi kita beribadah, keseriusan kita maksimal untuk beribadah buyar. Apa? Buyar dengan apa? Sibuk mempersiapkan kue-kue lebaran. Sibuk mempersiapkan baju lebaran, sibuk mempersiapkan untuk mudik, sibuk mempersiapkan apa? Segala aksesoris yang berkaitan dengan kemewah-mewahan. Padahal Rasulullah itu akhir Ramadan semakin konsentrasi beribadah. Tidurnya dikurangi, ikat pinggangnya pun dikencangkan. Supaya apa? Semakin konsentrasi beribadah. Seperti yang saya katakan, Ramadan itu seperti kelapa. Makin tua, makin tua, makin tua, makin banyak santannya. Ramadan makin tua makin banyak keutamaan-keutamaannya. Terutama di 10 malam terakhir itu, itulah yang ada keutamaan disebut Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka kita harusnya nantikan itu, yang kemuliaan itu. Nah sayang kita tergoda oleh urusan dunia. Akhirnya terabaikan Ramadan, akhirnya mestinya kita lebih konsentrasi. Malah kita lebih konsentrasi meninggalkan Ramadan dan lebih urusan-urusan dunia. Jadi seharusnya bisa jadi motivasi buat kita mengejar malam Lailatul Qadar itu supaya di 10 hari terakhir kita gaspol lagi makin ya, gaspol. Ya. Kalau di malam 10 masih rem-rem sedikit. Ya kan? 10 malam terakhir gaspol. Bejek langsung. Nah, apa saja ya. Nah, yang harus dilakukan Pak Ustadz. Apa 10 saja? hari terakhir. Ya jelas dari hadis tadi itikaf. Nah, itikaf itu adik-adik sekalian, ya saudara-saudara sekalian, itikaf itu berbeda pendapat ulama, Mas Bayu. Ada yang mengatakan harus di masjid. Ya. Ada juga ulama mengatakan boleh di rumah, terutama bagi perempuan yang haid. Ya, harus bermalam di masjid, tidak pernah tinggalkan masjid.
Ada juga ulama mengatakan boleh hanya sekejap. Yang penting tujuan itikaf tercapai. Apa tujuan itikaf itu? Sebenarnya kalau bahasa di kantor atau di kampus, evaluasi. Merenungkan, umur saya sudah sekian tahun, berapa kebaikan yang saya sudah lakukan, ya, berapa keburukan-keburukan saya, mana lebih baik maksiat, mana lebih banyak saya lakukan maksiat atau kebaikan. Itu semua dilakukan, perenungan. Nah, di 10 malam terakhir, apa saja yang dilakukan itu tadi, itikaf. Ya. Setelah itikaf apa lagi? Tadarusan. Baca ayat suci Al-Quran, kita berjamaah. Kita berlima misalnya, ada guru di situ yang membimbing kita, ahli tafsir. Dia ceritakan asbabul nusulnya, bagaimana ceritanya ini ayat turun. Kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat, bagaimana sikapnya, pendapatnya menafsirkan soal seperti penafsirannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bagaimana? Maka ada guru yang membimbingnya, dituntun, berdiskusi, bertanya jawab. Itu tadarus. Ada lagi apa? Kita berzikir. Zikir dengan zikir-zikir Asmaul Husna. Nah, sambil kita duduk di masjid, sambil membaca Asmaul Husna. Ya, misalnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Adzim. Ulang-ulang terus itu. Ya, apalagi yang paling populer. Nah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini suatu ketika datang sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mau bersedekah, saya orang miskin. Maka Nabi menjelaskan, siapa yang mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dia telah sedekahnya orang miskin. Itu dengan zikir, itulah sedekahnya orang miskin. Dan zikir tadi ini, zikrullah ini tadi menggugurkan dosa-dosa. Jadi sambil selesai itikaf, lanjut kita baca ayat suci Al-Quran, lanjut lagi kita zikir, masih ada waktu, ya beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apalagi yang kita lakukan? Salat lail. Salat lail apa? Mulai dari salat wudu. Kan kalau kita mau salat kan pasti wudu. Ya. Nah, masuk di masjid berdiri, nah, kita mulai dari salat wudu. Sudah salat wudu, kita salat sunat tahiyatul masjid lagi 2 rakaat. Sudah itu masih ada waktu, kita salat hajat. Ya, salat hajat 2 rakaat. Sudah itu salat hajat, masih rindu sujud kepada Allah, masih ada waktu, kita salat tahajud 8 rakaat, ya minimal 2 rakaat. Sudah itu selesai, kita berzikir, duduk. Sudah zikir, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu bersalawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Salawat sebanyak-banyaknya. Sudah itu istighfar. Sudah istighfar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta sesuai hajat kita. Doa curhat. Doa itu bukan menyerahkan hidup ini kepada Allah, tapi doa itu memohon kepada Allah. Silakan sampaikan permohonan. Bahasanya kalau kita misalnya Mas Bayu, ada kita punya persoalan hukum, masalah hukum, kita datang ke polisi, kan kita itu betul-betul berat. Tolonglah Pak, hancurlah hidup saya ini Pak. Sampaikanlah keluhanmu itu kepada Allah. Seperti itu pengharapanmu kepada Allah. Dan Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka minta. Dan bedanya kalau manusia, makin sering kita minta, manusia jengkel. Tapi Allah semakin sering kita minta, semakin Allah cinta. Maka apalagi 10 malam terakhir, maka kita mohon dalam doa-doa itu. Dahsyat sekali. Nah sekarang saya mau mendengar cerita dari teman-teman nih, sahabat dasar yang sudah hadir, mungkin berbagi pengalaman, apa yang dirasakan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, saya dari Tangerang Ustadz. Kalau saya ingin bercerita, kebetulan saya ini kan bekerja sebagai ojol, Ya. ojek online gitu. Nah, jangan 10 hari terakhir deh, kadang-kadang di minggu kedua aja itu kita udah mulai merasakan kayak banyak godaan gitu Ustadz. Seperti puasanya karena terik matahari, karena kita di sekeliling kita banyak yang makan gitu kan. Dan lain-lain, perut juga udah mulai perih kalau udah siang tuh. Itu biasanya, itu yang bikin kita bingung nih mau lanjut apa enggak. Karena tadi penyakit tadi itu Ustadz.
Oke, saya tanya dulu, Dek. Dalam setahun berapa bulan? 12. 12. Dari 12 bulan itu berapa bulan Ramadan? 1. Berapa hari? 30. Nah, cari nafkah 12 bulan. Boleh. Tapi kalau mau baik, fokuskan di 11 bulan itu. Coba saya kasih contoh lagi. Musim kemarau akan datang minggu depan. Atau 2 bulan yang akan datang musim kemarau. Biasanya orang lakukan apa? Persiapan sih. Apa persiapannya? Menampung air mungkin. Ya, itu Menampung paling air, tepat. Paling tepat. Nampung air. Oh, 2 hari yang akan datang mati lampu. Ya kan? Ya. Mati lampunya 2 hari. Maka saya tutup persiapan. Apa persiapan saya? Saya mulai cari balon lampu yang bisa nyala 2 hari. Ya? Iya. Nah, handphone kita mau perjalanan jauh. Biasanya kita bawa apa? Power bank. Power bank. Charge dulu. Nah, sekarang Allah ciptakan 12 bulan. 11 bulan cari nafkah. Ya, cari nafkah siang malam. Tapi kita tahu, oh bulan depan Ramadan. Maka 2 bulan ini saya harus fokus. Yang tadinya 7 bulan saya hanya ya yang penting dapat 10.000 satu hari. Tapi 2 bulan terakhir ini saya harus dapat 30.000 satu hari. Untuk apa? Menutupi bulan Ramadan. Supaya apa? Saya Ramadan tidak perlu lagi ngojol. Supaya saya konsentrasi beribadah. Mestinya itu yang dilakukan. Ya, Ramadan ini istirahat dulu deh. Khusus fokus kepada Allah. Meskipun tidak ada larangan untuk cari nafkah di Ramadan. Bagus juga, tapi kalau gara-gara cari nafkah, lalu mau ngabaikan kita puasa, tidak lagi taraweh, tidak puasa kita lepas, tidak ada gunanya duit yang kita dapat di bulan Ramadan. Maka langkah yang baik, kita punya perencanaan. Perencanaannya apa? Di bulan sebelum Ramadan, ya Syakban itu kita lipat gandakan, kita punya upaya cari nafkah. Supaya apa? Yang 20.000 kita dapat, kita digunakan di bulan Syakban itu 10.000. 10.000-nya kita tabung untuk apa? Untuk kita gunakan di bulan Ramadan. Sehingga apa? Ramadan kita cukup cari 1 penumpang dapat, 2 penumpang dapat. Sudah selesai. Yang penting sudah dapat untuk beli listrik, beli bensin. Yang penting kita sudah dapat untuk buka puasa. Sekedar itu. Ya. Supaya apa? Ramadan jalan dengan sempurna ibadah kita. Mudah-mudahan selama Ramadan kita sempurnakan ibadah, kita sempurnakan doa-doa, kita sempurnakan zikir-zikir kita. Lepas Ramadan rezeki kita semakin bertambah. Amin. Dasar sekali. Jangan-jangan emang demen aja kali itu cari alasan. Karena kebutuhan juga sih Ustadz. Kebutuhan juga. Iya. Siapa yang mudah-mudahan itu ada strategi ya. Makanya dalam ilmu komunikasi ada jurusan namanya manajemen keuangan. Iya. Ya supaya di Perencanaan manajemen ya, Pak perencanaan. Karena tadi aja kita tahu oh musim kemarau 2 bulan yang akan datang. Tampung Maka air. kita sudah mulai tampung air. Masa untuk kehidupan akhirat kita yang nyata-nyata, masa kita tidak bisa untuk memberi manajemen kehidupan beribadah yang lebih bagus. Iya. Betul, Ya. Ustaz. Kecuali kalau emang bisa kuat dan lancar ibadahnya ya Pak Ustadz. Ya itu lebih bagus lagi. Itu lebih mantap Kalau lagi. dia sambil puasa cari nafkah, itu lebih bagus lagi. Combo. Lebih banyak pahalanya. Masya Allah. Tapi jangan sampai gara-gara cari nafkah kamu tidak puasa. Siap. Ya. Baik, sahabat Dasar, setelah ini kita akan lanjutkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Sama-sama kita akan gaspol untuk perbanyak amal dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wah, ngebut banget nih Pak Ustadz nih. Mas Bayu kan lagi Mandalika. Oh iya betul. Balap motor. Ngeng. Saya ini tinggalin Bayu. Ya. Wah sudah semua sampai saya punya garis finish. Lalu saya undur. Undur lagi. Mas Bayu kan bisa nyalip Kejar. saya. Betul. Rak. Begitulah sepertinya umpama dari Ramadan. Makin dekat garis finish jangan kendor. Oh malah makin terus Karena ya Pak ini Ustadz. sudah dekat, ya, nanti nyalip kita nih. Maka gaspol cepat sampai ke finish. Karena kalau kita kendor bisa jadi tidak sampai finishnya.
Selesai di situ ya Pak Ustadz. Ataupun sampai tapi didahului oleh setan. Auzubillah min dzalik. Maka tidak boleh kendur. Ramadan, akhir Ramadan makin gaspol. Makin gaspol, siap. Sambil menemani Anda menikmati santap sahur, saya akan memberikan kesempatan bahwa yang tadi ikut polling, kita mau denger nih sebenarnya apa alasan dari pilihannya. Saya mau tahu tadi apa yang membuat teman-teman jadi kendur alasannya. Ada yang pilih mempersiapkan baju, mana? Angkat tangannya, sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarwaedi dari Remaja Masjid Raudatul Jannah, Kapuk Cengkareng. Gini Ustadz, kalau misalkan 10 hari terakhir itu kita sibuk belanja buat baju lebaran. Jadi kadang kala kita tuh pas lagi lebaran itu foto-foto. Nggak, sibuk belanja baju lebaran itu memang beli satu tanker. Wah, Pak Satu Ustadz, keluarga, Ustadz, kapelan. Satu keluarga Iya, betul. paling 5. Ya semua Ustadz biar banyak Ya paling banyaklah 10 pasang. Iya, iya. Ya kan? Itu kira-kira belinya 1 minggu. Enggak Ustadz, paling 2 hari lah. Nah itu hanya karena godaan setan, mestinya itu 10 pasang 1 hari pun oke. Kenapa kita mutar-mutar? Ya karena kita mau cuci mata sekalian. Tapi yang bikin kendor apa? Yang bikin ibadahnya kendor? Ya kita udah capek nyari baju lebaran itu Ustadz. Gitu. Capek badannya karena keliling-keliling. Iya betul. Terus? Kan cuma 2 hari. Ya makanya sisanya 8 hari kan masih banyak istirahat. Terus begitu capek apa yang dilakukan? Ya nyobain Ustadz, jadi pasin. Diukur. Oke. Iya. Nyobain 2 hari. Oke. Ngerinya. Coba. Jadi saking capeknya Iya. jadi keganggu ibadahnya gitu ya. Yang keganggu ibadah apanya biasanya? Biasanya ibarat tarawih capek Ustadz. Nah, jadi kan cuma 2. Nah, ini lagi perlu Anda tahu. Iya. Tarawih itu, Dek, tidak mesti di masjid. Iya. Misalnya nih, capek seharian tawaf di Tanah Abang. Tung. Gara-gara selisih 10.000 kita cari yang paling murah. Ya kan? Nah, sampai di rumah pegel-pegel. Sak, buka. Nah, saya kasih ilmu. Kalau kamu pegel jalan, begini saja. Ini, ambil posisi kayak ruku. Tekuk ini, tekuk ke belakang. Ini pasti saraf kita tertarik lurus ke sini. Siap. Lakukan itu beberapa kali, hilang pegelnya. Yes. Mau lagi lebih hebat dan dapat pahala istri, suruh istri urut. Sambil salawatan. Sholatullah. Itu lebih bagus. Itu kalau pakai. Sudah buka puasa, rehat sejenak. Tertidur. Jam 11 bangun, usahakan bangun pakai alarm. Jam 11. Silakan tarawih. Siap Ustadz. Tapi kalau pakai pijit istri biasanya baju lebaran dari 2 jadi 5 tuh Pak Ustadz. Jatahnya jadi makin banyak lagi, makin pegel lagi jangan-jangan. Jadi yang membuat kita kendor itu bukan karena belanja. Yang membuat kita kendor itu bukan karena sibuk persiapan sahur dan lain sebagainya. Yang membuat kita kendor adalah kita kalah dengan setan. Jangan pernah berpikir bulan Ramadan itu setan diam. Ramadan itu setan makin agresif. Ramadan itu setan semakin dia kerahkan segala kemampuannya. Maka dulu waktu saya kecil, saya salah paham tentang hadis Nabi yang mengatakan di bulan Ramadan seluruh setan dibelenggu. Iya betul. Saya akhirnya berani saya lewat kuburan. Dibelenggu juga semua. Ternyata makna itu jamajasi, hikiasan. Yang dibelenggu adalah pintu masuknya setan. Apa pintu masuknya setan? Adalah sahwa, nafsu. Nafsu inilah kendaraan setan mengalahkan kita. Sehingga di Ramadan itu paling utama kita pengendalian hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang menjadi senjatanya setan mengalahkan. Maka Ramadan caranya ketika mulai kendur istighfar. Karena setan itu melemparnya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Sudah istighfar lalu mulai bangun. Ya misalnya tadi capek Ustadz. Ya tidur aja dulu. Tidur 1 jam, 2 jam. Terbangun jam 1 dini hari Ustadz. Alhamdulillah. Tarawih dulu, sudah tarawih lanjut tahajud, sudah tahajud tutup witir sambil nunggu berikutnya makan sahur. Malah yang jadi membuat kita itu tidak puasa setan. Ya. Capek, sudah banyak tarawihmu, tarawih. Itulah pentingnya ada target. Sebelum masuk Ramadan kita target memang di situ tulis. Ya tarawih harus full.
Ya, tadarus harus 30 juz. Ya, ada target. Jadi kita contreng. Cik, cik, cik. Tinggal ini, belum ini. Harus dijaga ini. Jadi setiap tahun tuh bagus juga Ada, kalau kita bikin ada, target ya Pak ada Ustadz. Ya. targetnya. Dan harus lebih baik dari Di tahun perusahaan sebelumnya. aja ada target. Betul. Capaian tahun ini 10 juta. Perusahaan yang mau maju, capaian akan datang 13 juta. Jangan malah capaian tahun ini 10 juta, tahun berikutnya 9 juta. Target-target yang utama apa aja Pak Ustadz di bulan Ramadan? Ya itu peningkatan kualitas ibadah. Ya tadinya Tarawihnya. tarawihnya tahun lalu ada yang lepas, maka kita target Full. tahun ini tidak boleh ada yang lepas tarawih. Tahun lalu Qur'annya cuma 19 juz. Tahun ini harus Tambah tuntas. lagi. Baca terjemahan dan lain sebagainya ya. Punya target. Jangan kendor, karena kendor setan yang menang. Dahsyat sekali. Setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di studio. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, hari ini di Gaspol Sahur kita sedang membahas tema yaitu bagaimana supaya ibadah di 10 hari Ramadan tidak kendur. Makanya kita gaspol lagi, semangat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan buat sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya langsung kepada Ustadz Dasat. Silakan yang mau bertanya. Yang sebelah kiri ya, tadi yang sebelah kanan, sebelah kiri dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya duduk ya Pak Ustadz. Gak Ya, apa. mohon maaf saya berdiri ya Bu. Ini, maaf saya mendampingi berdiri ya Pak. Boleh, boleh. Saya Mohon maaf Irma yang duduk di sana Mulyana nggak apa-apa tapi. Ya, dari Remaja Masjid Raudatul Jannah. ya. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwasanya amalan-amalan yang dilaksanakan atau dilakukan di 10 hari terakhir yaitu pertama itikaf, yang kedua tadarus, yang ketiga zikir, dan perbanyak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara memotivasi diri kita agar tetap semangat dan terus semangat melaksanakan amalan-amalan tersebut di 10 hari terakhir. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya dulu waktu sekolah ada ujian. Ada Kalau mau ujian biasanya apa yang dilakukan? belajar. Nah, pada saat belajar itu apa yang biasa disiapkan? Contekan. Astagfirullahaladzim. Ya, Bukan. kisi-kisi, Betul. membahas latihan-latihan soal, Betul. membuat catatan khusus kecil-kecil yang itu. Betul. Nah, begitu juga untuk tetap mempertahankan semangat memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan itu harus ada target yang kita sudah bikin. Ya, Baik, nah baik. ternyata 10 malam terakhir bikin targetnya itu meskipun tinggal 3. Nih saya harus ini selesaikan nih target saya nih. Saya kejar. Sekarang tinggal 3 hari Ramadan. Yang saya sudah selesaikan baru 7 juz. Kejar itu harus selesai. Yang tersisa tinggal 13 juz. 3 hari insya Allah bisa dikejar kalau dia semangat. Baik. Tidak ada waktu, dia pegang terus Qur'annya. Sambil dia ngasak lagi, sambil nunggu gorengannya, ngaji lagi. Boleh begitu, boleh. Ya, Baik, baik. harus punya target, sudah dicatat, dan yang paling penting berdoa. Supaya Allah memberikan semangat memelihara istiqamah kita. Doa yang paling populer itu di Al-Baqarah tentang supaya kita istiqamah dalam kebaikan. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Tidak kuhafal itu bahasa Arabnya Ustaz. Bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam hati hamba. Ya Allah, kuatkan hamba untuk menyelesaikan ibadah-ibadah Ramadan saya dengan baik. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita lihat kata Nabi, kalau kamu mau bahagia, kejar target, ya, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Itu tetangga saya lebih senior dari dia, tapi kuatnya ibadah ya. Itu ibu sudah muka sakaratil maut, tapi ibadahnya kuat betul. Rajin dia ke masjid, padahal dia sudah terseok-seok ke masjid. Saya ini masih kuat, masih muda, masa kalah dengan dia? Itu memberi motivasi yang jauh lebih baik dari kita. Insya Allah lakukan ini,
maka terpelihara kebaikan-kebaikan, tidak akan kendur di bulan Ramadan, makin akhir makin kuat. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan semangat terus ya Mbak ya. Terima kasih. Untuk perkenceng lagi, gaspol lagi di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang sebelah kanan ada yang mau bertanya? Silakan Masnya, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baim dari Pemuda Remaja Masjid Asmaul Husna. Baim, Baim, nama lengkapmu? Azka Ibrahim. Oh, panggilnya Baim supaya dia lebih keren. Yang penting jangan Lukman jadi Luki. Seperti yang Ustadz katakan tadi, di akhir-akhir Ramadan sedikit sekali jamaah yang berdatangan ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran saya sebagai remaja masjid untuk mengingatkan orang-orang tersebut supaya tetap melakukan tarawih secara berjamaah di masjid? Terima kasih Ustadz. Satu, berikan informasi tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi setiap selesai azan, ajak. Ayo Bapak Ibu sholat berjamaah, jangan kendor. Setan semakin mengantai kita. Siapa yang kendor dialah orang-orang yang dikalahkan oleh setan. Mari, ayo sholat berjamaah. Itu cara pertama. Cara kedua, selain sound system, kita lakukan seperti yang dilakukan teman-teman kita di tablik. Ya, door to door, kita datangi di rumahnya. Ayo sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Kemudian langkah berikutnya lagi adalah sampai di masjid kita bikin kajian-kajian yang membahas tentang keutamaan-keutamaan akhir Ramadan. Ya, berikutnya lagi kita kan ada grup di komplek, grup-grup di seputaran masjid itu. Nah, share-lah itu ceramah-ceramah tentang keutamaan memperkuat ibadah di akhir-akhir Ramadan. Kiat-kiat seperti itu. Dan yang kelima kiatnya adalah doa kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang ada di sekitar masjid itu datang meramaikan masjid. Insyaallah. Ya. Tapi memang Pak Ustadz, kalau yang saya alami di 10 hari terakhir itu nggak tahu kenapa mungkin udah gampang sekali, mungkin yang asam lambung ada yang naik, udah gitu rasanya tuh kok emang setan tuh makin kenceng gitu ya Pak Ustadz ya. Nah kita gimana Pak Ustadz supaya emang mengusir godaan gitu, tetap istiqomah, tetap kuat, tetap fokus tuh, Ya, apa amalan yang harus dilakukan? supaya kalau saya, maka saya berteman dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang Berkumpul dengan memotivasi ya orang-orang Pak yang Ustadz. memotivasi. Ketika semangat kita mulai kendur, setan makin nindis. Makin dia tindis kita. Begitu dia tindis kita rasa malas, capek, istighfar. Karena cara efektif mengusir setan itu istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu pasti setan lari. Ya. Cuma dia kalau lari dia balik lagi. Oh masih bisa balik Kan lagi. masih ingat kan sejarahnya itu melempar 3 jumroh. Lempar dulu, tak, dia goda dulu Ibrahim. Gagal goda Ibrahim, dia datangi Hajar istrinya. Gagal goda istrinya, dia datangi Ismail alaihissalam. Ya begitu. Maka cara melawannya dengan melempar 3 jumroh. Pak! Lemparnya mengambil batu. Tapi istighfar. Lalu cari orang-orang yang soleh. Begitu timbul rasa malas memang harus dilawan. Ketika lagi baring-baring timbul masalah malas itu lawan. Namanya dalam ilmu komunikasi kita sugesti. Oh kasih sugesti Sugesti positif diri. ya Pak Ustadz ya? Dilawan. Saya harus bangun. Masa deh kalah saya. Kalau perlu aja ngomong. Aja ngomong itu setan. Kok kira kok kalah saya? Pret. Oh justru harus dilawan aja justru lawan ya? dia. Lawan Lebih dia. kuatin Saya lagi. biasa begitu. Saya sugesti diri saya dengan ajak ngomong. Kau boleh ketawa di situ sekarang. Sekarang kau yang menangis, saya pergi. Begitu dia ketika kita baring, setan itu pun dia tindis kita, dia pijit-pijit. Tinggal aja, kau masih muda, enggak usah buru-buru beribadah. Oh, tepuk tangan dia, senang dia. Bangun, kau kira kau kalah saya. Kutipu kau, sekarang kau yang menangis, saya tinggalkan kau. Begitu dia tinggalkan, setan. Jadi makin kita lawan ya Pak Ustadz ya. Justru Ya. saat kita justru makin kendor, disitulah kita harus semakin kuat lagi untuk melawannya. Siap Pak Ustadz untuk menutup tema di kesempatan kali ini, mohon petuahnya buat kita semua. Ya. 10 malam terakhir Allah semakin lipat gandakan segala kebaikan-kebaikan. Maka cara menyambut kebaikan-kebaikan itu dengan menghidupkan ibadah-ibadah yang harus kita lakukan.
Dengan cara apa? Mencontoh Nabi dan para sahabat. 10 malam terakhir Rasulullah malah melakukan itikaf. Tinggal di masjid, memperbanyak zikir, memuji-muji Allah. Maka lakukan segala kebaikan-kebaikan. Nah, apakah 10 malam terakhir itu kemudian kita tidak boleh cari nafkah? Boleh cari nafkah di 10 malam terakhir itu. Dengan catatan gunakan juga waktu untuk beribadah. Misalnya dia lagi ngojol. Nah, ketika tidak ada penumpang, manfaatkan untuk ibadah. Maka gimana caranya? Bawalah misalnya alat perlengkapan sholat. Ketika Anda berangkat ngojol sudah ada dalam keadaan suci. Kenapa saya harus lakukan ini Ustadz? Ustadz kata, kenapa sih lakukan ini? Apa tidak perlu nanti selesai Ramadan cari nafkah lagi? Saya sih maunya begitu Ustadz, tapi saya ada tagihan. Kalau saya tidak bayar bulan ini, disita saya punya rumah. Maka kita cari nafkah sambil beribadah. Caranya, begitu sepi penumpang, jangan tidur. Begitu sepi penumpang, jangan main game. Sepi penumpang, karena sudah ada wudhu dan keluar rumah, ambil sajadah kita sholat dekat masjid. Kita salat dekat motor kita. Maka carilah tempat peristirahatan yang membuat kita gampang termotivasi untuk beribadah. Seperti apa? Musola, masjid, atau tempat-tempat yang membuat kita lebih nyaman beribadah. Ustadz, boleh enggak beribadah kita di jalan raya? Boleh aja, tidak ada larangan. Tapi kan ada pasir dan debu Ustadz. Debu itu malah bisa dipakai bersuci. Itulah tayamum. Cuma ketika Anda mau lakukan itu, setan masuk. Wah, so alim lu. So alim, mau betul dibilangi. Nanti kalau kau begitu, kelewatan surga, kau kembali lagi ke neraka. Itu bisikan setan. Kalau ada temanmu, so alim, maka kau bilang dalam hatimu, ini setan berupaya menggagalkan saya. Maka 10 malam terakhir, maksimalkan ibadah. Dan ibadah itu tidak selalu di dalam masjid. Boleh di rumah. Bagi akhwat, karena dia dalam keadaan haid, jangan kendor. Boleh tetap memaksimalkan ibadah. Memang sudah tidak boleh ke masjid. Ya, sebagian ulama meskipun membolehkan tapi di terasnya saja. Tapi kalau meyakini tidak boleh ke masjid, tinggal di rumah tapi jangan tidur. Duduk menghadap ke kiblat, baca ayat Al-Quran, berzikir dan berdoa. Kemudian serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah 10 malam terakhir Anda dapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dahsyat sekali. Masya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa orang yang selalu diberi kekuatan, diberikan hidayah supaya di 10 hari terakhir sama-sama kita mampu nih mengusir setan-setan, mengusir rasa malas dan gaspol untuk mengejar kemuliaan bulan suci Ramadan. Terima kasih petua-petuanya Ustadz Dasat. Terima kasih sahabat Dasat yang hadir di sini. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Insya Allah besok kita bertemu kembali di program yang sama. Selamat menjalankan ibadah puasa dan esok kami akan hadir tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,